Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dan kita bersyukur Tuhan terus berbicara kepada setiap kita. Yang menjadi pesan Tuhan bagi kita adalah jangan memandang diri salah, tangkap rencana Tuhan. Jangan memandang diri salah, tangkap rencana Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai ayat ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ayat 12 demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ayat 14, ini menjadi penekanannya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan dari tema, dari pesan Tuhan minggu ini, ada dua prinsip yang dapat kita lihat bersama-sama. Prinsip pertama adalah jangan memandang diri salah. Yang kedua adalah tangkap rencana Tuhan. Kalau kita pelajari Bapak Ibu, mengapa pesan Tuhan ini datang kepada setiap kita? Apa tujuan Tuhan? Apa alasan Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita? Jangan-jangan gini Bapak Ibu, Tuhan menemukan bahwa kita salah memandang diri kita selama ini. Sehingga kita sulit untuk menangkap tujuan. Sehingga kita sulit untuk menangkap rencana Tuhan atas kehidupan setiap kita. Kita bisa gagal menangkap visi Tuhan akibat salah kita menilai diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang percaya suka memperkatakan atau mengucapkan sesuatu tentang diri kita yang salah. Padahal kan Tuhan tidak memandang kita seperti itu kan. Tidak sesuai apa yang kita perkatakan. Kita bisa melihat dalam kehidupan Gideon Bapak Ibu. Gideon adalah seorang penakut. Tetapi Tuhan bilang bahwa ia adalah pahlawan yang gagah berani. Jadi kita harus berhenti untuk memandang diri kita salah. Dan mulai kembali untuk menangkap rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan suka mendeklarasikan sesuatu yang salah tentang hidup kita. Kita nggak mampu. Kita tidak layak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus berhenti untuk memperkatakan seperti itu. Kita harus memperkatakan yang benar. Kita mampu karena Tuhan. Kita berharga karena Tuhan. Kita mampu mengerjakan sesuatu yang besar karena Tuhan ada bersama dengan kita. Saya mempelajari Bapak Ibu bahwa Tuhan mau kita menangkap rencananya di dalam kehidupan setiap kita. Jangan lagi memandang diri kita salah. Jadi kita bisa kesulitan untuk menangkap setiap perintah dari Tuhan. Kalau kita melihat diri kita selalu salah, memandang diri kita salah, dan sebagainya. Seperti yang dikatakan di inti pesan Tuhan Bapak Ibu, ini sangat menarik untuk kita bersama-sama pelajari. Dikatakan seperti ini dalam inti pesan Tuhan. Tuhan lagi-lagi menekankan pentingnya orang percaya mengenal siapa jati dirinya dengan benar dan untuk tujuan apa dia diselamatkan. Orang percaya sebetulnya telah didesain dan dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan besar Tuhan. Namun berbagai keadaan dan peristiwa telah merubah jati diri dan perilakunya. Sehingga mempercayai diri hanya bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang-orang pada umumnya. Seringkali orang percaya hanya sekedar membungkus tanda kutip di sini. Dirinya seolah-olah terlihat mampu. Masih ada lanjutannya Bapak Ibu. Tuhan mau bangun terus manusia rohani kita hari lepas hari. Belajar dari prinsip-prinsip Tuhan melalui kisah Gideon dan kerjakanlah bagian kita.
Bangun kepercayaan diri kita karena Tuhan memandang kita begitu berharga. Ini penting sekali. Kita sangat berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu. Jangan ragu meraih kesempatan yang Tuhan sediakan dan berserah kepada penyertaan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah berhenti berkeluh kesah dan sambut visi atau tanggung jawab yang besar dari Tuhan. Ini masih berkaitan dengan seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Ibu. Berhenti berkeluh kesah, sambut visi atau tanggung jawab yang besar dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Adalah memutuskan untuk berhenti berkeluh kesah. Berhenti membuat alasan. Berhenti untuk memandang diri kita salah. Karena pesan Tuhannya jelas dikatakan, jangan memandang diri salah. Mari kita lihat Bapak Ibu, apakah Gideon berkeluh kesah? Mari kita lihat firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13 sampai 15. Ya, demikian firman Tuhan. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku." Selalu ngomongnya, "Ah Tuhanku, ah Tuhanku. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Jadi apa yang dapat kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu? Ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Gideon, kalau kita perhatikan ada sebuah tanggung jawab yang besar yang dipercayakan kepada Gideon. Sebetulnya ketika malaikat berbicara, ini adalah sebuah berita yang sangat luar biasa yang harus ditangkap oleh Gideon. Kabar baik yang Tuhan berikan. Bahwa dia dipilih untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Kita bisa lihat tanggung jawabnya di ayat 14. Dikatakan, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi tugasnya apa Bapak Ibu? Tanggung jawabnya apa? Menyelamatkan. Pergi untuk menyelamatkan. Melepaskan orang-orang Israel dari tangan orang Midian. Tapi nanti kita akan belajar apa reaksinya. Apa respon Gideon ketika malaikat Tuhan berbicara kepadanya? Kita bisa melihat reaksinya. Keluh kesah yang keluar. 2 kali berkata, "Ah Tuhanku, ah Tuhanku." Itu kan menunjukkan tentang kayak menganggap rendah, menganggap remeh panggilan itu. Menganggap remeh tugas yang dipercayakan. Ya, kita akan belajar 3 keluhan atau keluh kesah di sini. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Keluhan yang pertama adalah Gideon menganggap bahwa apa yang menimpa bangsa Israel pada masa itu adalah kesalahan Tuhan. Bukan kesalahan bangsa Israel. Ya kan? Di ayat 13 bagian A mengatakan, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Gideon mempertanyakan, kalau Tuhan yang menyertai, mengapa mereka harus menderita? Mengapa mereka harus tertindas? Mengapa mereka harus mengalami banyak hal, tekanan di dalam kehidupan mereka? Tapi kalau kita mempelajari, membaca ulang Bapak Ibu di ayat 1, bangsa Israel itu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Bangsa Israel melakukan pemberontakan. Oleh karena itu Tuhan harus menyerahkan mereka
ke tangan Midian pada saat itu. Selama 7 tahun. Selama 7 tahun penderitaan. Mereka gak bisa berbuat apa-apa. Mereka ditindas. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka harus mencari persembunyian di gunung-gunung. Membangun kubu-kubu. Bahkan di gua-gua mereka harus bersembunyi. Dan saya mempelajari ini Bapak Ibu. Selama 7 tahun inilah yang membayangi kehidupan Gideon. Sehingga hidup dalam ketakutan. Kehilangan kepercayaan diri. Bahkan jati dirinya bermasalah. Bayangan seperti inilah yang membuat ketika malaikat Tuhan datang memberikan berita yang luar biasa. Ketika Tuhan mengatakan, hai pahlawan yang gagah berani. Mungkin Gideon bercermin pada saat itu ya. Apa iya ya? Apa benar ya? Saya ini pahlawan. Salah tangkap Gideonnya. Yang kedua Bapak Ibu. Gideon menganggap bahwa Tuhan membuang dan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Nah pikiran-pikiran yang inilah yang menghambat orang untuk menangkap rencana Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di ayat 13 bagian B, firman Tuhan berkata, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Tuhan tidak pernah membuang kok Bapak Ibu. Tuhan hanya mau mendisiplin. Tuhan hanya mau melatih, mendewasakan. Dan kita bisa melihat penderitaan yang mereka alami. Sehingga mereka harus berteriak kepada Tuhan. Harus mengirim nabi, mengutus nabi. Tuhan tidak pernah membiarkan kok Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membuang orang-orang percaya. Mungkin kita semuanya. Tuhan selalu ada bagi kehidupan setiap kita. Itu keluhan yang kedua. Keluhan yang ketiga. Gideon menganggap bahwa Tuhan salah memilih dirinya. Itu di ayat 15 Bapak Ibu. Gideon menganggap bahwa Tuhan salah memilih dirinya. Saya mau sampaikan bahwa tidak akan pernah salah. Tuhan tidak akan pernah salah. Tuhan tidak akan pernah salah memilih Gideon. Sekalipun dari kaum yang paling kecil. Tuhan tidak akan pernah salah memilih Musa sekalipun gagap berbicara. Tidak pandai berbicara. Tuhan tidak pernah salah memilih Daud. Sekalipun dia seorang pengembala kambing domba 2-3 ekor. Tuhan tidak pernah salah memilih Paulus. Sekalipun dia seorang pembunuh sebelumnya. Dan Tuhan tidak akan pernah salah memilih setiap kita Bapak Ibu. Untuk melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Yang salah adalah ketika seseorang percaya memandang dirinya salah di hadapan Tuhan. Itu yang salah. Tuhan tidak pernah gagal dalam sebuah rancangannya. Justru yang membatalkan, yang menggagalkan rancangannya adalah sikap kita yang salah menilai diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Itu yang salah. Jadi siapa yang salah di sini? Kadang-kadang orang-orang percaya yang salah. Tuhan pilih saya. Saya kan tidak mampu apa-apa Tuhan. Saya mau sampaikan Tuhan tidak akan pernah salah Bapak Ibu. Tuhan pilih kita, katakan amin Bapak Ibu. Tuhan pilih saya. Tuhan pilih Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita pelajari? Berhenti berkeluh kesah. Kita harus memutuskan ini Bapak Ibu. Kita harus mengatakan kepada diri kita. Kita harus memperkatakan ini. Berhenti berkeluh kesah. Karena kita mau menangkap rencana Tuhan yang besar. Menangkap visi Tuhan yang besar. Kemarin sudah dijelaskan Bapak Ibu. Saya renungkan ulang. Ada visi yang besar yang Tuhan kasih di dalam kehidupan setiap kita. Jangan mengatakan tidak ada visi, tidak ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Jadi biasa-biasa saja menghidupi kekristenan ini. Kita harus tahu tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa ada rencana yang besar, bahwa ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan atas kehidupan setiap kita masing-masing Bapak Ibu. Bukan berarti sudah dilahir barukan terus gak ngerjakan apa-apa. Ya kan? Kalau kita mungkin ragu-ragu dengan apa yang Tuhan kasih, percayakan kepada setiap kita. Ada banyak hal tempat sarana untuk kita mengetahuinya kan. Lewat doa, lewat pemimpin, lewat gembala, lewat komunitas komsel kita bisa. Tapi selain juga kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai kita salah. Karena Tuhan tidak pernah salah memilih setiap kita. Tuhan tidak salah memilih itu. Jadi apa yang harus kita pelajari? Berhenti berkeluh kesah. Itu poin pertama yang dapat kita
pelajari bersama-sama. Yang kedua adalah bangun kesadaran bahwa kita ini adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah berani masa kini. Jangan langsung bercermin Bapak Ibu. Iya benar ya enggak? Benar enggak ya saya pahlawan? Benar Bapak Ibu, kita pahlawan-pahlawannya Tuhan. Ya. Saya melihat ada masalah di sini. Apa masalahnya? Masalahnya kurang sadar Bapak Ibu. Orang-orang percaya kurang sadar untuk melihat dirinya di hadapan Allah. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa. Itu enggak diberikan kepada orang-orang dunia Bapak Ibu. Hanya diberikan kepada orang-orang prajurit-prajurit Tuhan, pahlawan-pahlawannya Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, harusnya kita bangga. Kita bangga, kita dipilih bahwa kita adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Bukan saya mengatakan ini Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhannya. Bahwa firman Tuhan ini berbicara buat setiap kita. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Ini yang firman Tuhan sampaikan Bapak Ibu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian. Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Firman itu berbicara buat setiap kita hari ini Bapak Ibu. Siapa yang berbicara? Tuhan yang berbicara buat setiap kita. Dikatakan Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apa tugas seorang pahlawan? Apa tugas seorang prajurit? Tugasnya adalah siap untuk diutus berperang kan? Siap diutus untuk menyelesaikan perintah sang komandan. Komandan kita itu adalah Tuhan. Siap untuk menyelesaikan setiap tugas yang dipercayakan kan? Tugas Gideon adalah menyelamatkan orang-orang Israel dari tangan orang Midian. Jadi kalau Tuhan yang mengutus, maka dia juga yang akan menyertai kita. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Tuhan pilih kita. Ya. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Nah untuk jadi pahlawan, dua hal yang harus kita kenali pada saat kita dipanggil seorang pahlawan Tuhan. Dua hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenali status dan jati diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita dipilih secara khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan atas kehidupan setiap kita. Karena saya melihat gini Bapak Ibu, ada perbedaan sebelum dan sesudah Gideon mendapat tanggung jawab dari Tuhan. Ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Tadinya Gideon suka bersembunyi. Nanti Bapak Ibu boleh baca. Bangsa Israel, orang-orang Israel bersembunyi. Mereka harus mencari tempat yang aman. Tetapi sangat berbeda ketika dia menangkap rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Ada keberanian yang muncul. Sangat menarik Bapak Ibu kalau kita baca satu perikop itu membuat kita wow. Kayak ginilah cara Tuhan memakai hidup kita. Dari ketakutan menjadi seorang pribadi yang berani. Bahkan di ayat 34 mengatakan, di sana jelas roh Tuhan menguasai Gideon. Sangat berbeda sebelum dia menangkap tujuan Tuhan, sangat berbeda. Ketika tidak ada tujuan Tuhan di dalam kehidupannya, ketika seseorang tidak menangkap tujuan tujuan Tuhan dalam hidupannya, biasanya orang mengerjakan menjalani rutinitas dengan sesuatu dengan ketakutan. Rasanya sih terlihat tidak ketakutan, tapi Tuhan melihat ketakutan. Tapi sangat berbeda. Ketika Tuhan menjumpai, ketika Tuhan berbicara, muncul keberanian ketika dia menangkap rencana Tuhan dalam hidupannya. Itu dahsyat banget dikatakan 34, roh Tuhan menguasai Gideon. Saya melihat inilah yang sangat penting. Perjumpaan itu sudah hebat. Tapi ketika dipenuhi dengan roh, itu berbeda. Karena semuanya akan berubah. Cara pandang akan berbeda. Visinya akan berubah. Mungkin visinya pertama hanya menyelamatkan keluarganya.
Ya, aman terhadap kejaran-kejaran orang-orang penindas, orang-orang Midian. Tapi berbeda ketika Tuhan bilang, engkau harus menyelamatkan orang-orang Israel dari tangan Midian. Penting sekali bahwa kita dipenuhi dengan roh Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Itu yang sangat terpenting. Yang kedua, apa yang harus kita kenali? Mengenali siapa yang mengutus dan menyertai kita. Menurut saya ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Mengenali siapa yang mengutus dan yang menyertai kita. Siapa yang mengutus Gideon Bapak Ibu? Siapa yang mengutus kita? Yang mengutus kita adalah Tuhan. Bukankah sesuatu yang hebat Bapak Ibu? Tuhan pilih kita, Tuhan utus kita, Tuhan sertai pula kita. Kalau kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu di ayat 16. Ya, ayat 16. Puji Tuhan. Dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala. Oh, ini perkataannya dahsyat Bapak Ibu. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian. Itu sampai apa? Sampai habis. Belum bertempur saja Tuhan sudah menjanjikan kemenangan Bapak Ibu. Dikatakan sebab engkau akan memukul kala orang Midian sampai habis. Pengertian habis itu kayak gimana sih Bapak? Tanpa sisa. Tuhan tidak perlu memerlukan pasukan yang banyak untuk mengalahkan orang Midian. Cukup 300 prajurit saja untuk mengalahkan 135.000 orang tentara Midian. 300 Bapak Ibu mengalahkan 135.000 prajurit Midian. Kalau kita hitung-hitungan Bapak Ibu ya, 135.000 bagi 300 berapa itu? 450 orang, satu orang lawan seperti itu. Bayangkan 2 orang saja kita udah kelelahan. Gak mampu. Ngomongin 10, gak mampu. Tapi kalau Tuhan yang menyertai, orang timur sama sekali gak ada lawan katanya. Tidak ada lawan. Kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan yang mengutus, apa yang kita mau takutkan lagi? Tidak ada Bapak Ibu. Nah kita mau lihat tentang dampaknya. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 28. Ini ayat terakhir Bapak Ibu. Ini kalimat ini sangat dahsyat menurut saya Bapak Ibu. Luar biasa sekali firman Tuhan ini. Dikatakan demikian. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Wow. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Bayangkan 7 tahun mereka dalam kesusahan. Tapi Tuhan ganti. 40 tahun mereka hidup dalam aman. Keamanan yang sangat luar biasa karena disertai oleh Tuhan. Itu dahsyat Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita pelajari dari poin kedua ini? Kita bangun kesadaran kita. Bangun kesadaran kita bahwa kita ini adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Kita ini adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah berani di masa kini. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.